Selamat pagi, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Alfat Rizky dan tentunya dengan rekan saya. Dan saya Elisa Purba. Pemirsa, seperti biasa dalam 30 menit ke depan, kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional. Khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, anggota Komisi 11 DPR RI menyoroti sulitnya persyaratan yang harus dipenuhi untuk pinjaman bagi UMKM kecil dan akibatnya banyak pelaku usaha yang membutuhkan modal rendah tidak mendapat akses pembiayaan perbankan. Ketimpangan akses pembiayaan masih menjadi kendala utama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di daerah. Komisi 11 DPR RI menegaskan sejumlah kebijakan perbankan belum sepenuhnya memihak kepada UMKM, terutama yang bergerak di sektor produktif seperti pertanian dan peternakan. Dalam kunjungan kerja ke Provinsi Banten, anggota Komisi 11 DPR RI Andi Yuliani Paris menyatakan sejumlah bank masih memberikan persyaratan berat seperti jaminan dan cek histori kredit bagi UMKM kecil. Akibatnya, banyak pelaku usaha yang membutuhkan modal rendah tidak dapat mengakses pembiayaan perbankan. Kalau saya cek di bawah, mereka bank-bank ini tidak berpihak kepada UMKM di sektor pertanian. Walaupun misalnya, oh ya kami memberikan kredit untuk peternak, tapi ketika dicek itu peternak perusahaan besar, bukan peternak-peternak kecil yang mungkin butuh 10 juta, 20 juta. Perbankan nggak mau menyentuh seperti itu. Nah ini tentu bagaimana perbankan mau, ini PR besar untuk OJK. Jadi jangan hanya sekedar buat peraturan POJK, tapi nggak mau monitoring apakah POJK ini yang memberikan kemudahan bagi UMKM ini dilaksanakan di tingkat paling bawah oleh perbankan. Dengan kontribusi UMKM sebesar lebih dari 60% PDB nasional dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja, ketimpangan akses pembiayaan berpotensi menahan pertumbuhan ekonomi lokal. Komisi 11 DPR RI mendorong bank dan OJK tidak hanya menetapkan regulasi, tapi juga memastikan implementasinya menyentuh seluruh lapisan UMKM. Dari Provinsi Banten, Asfia Fuada, TVR Parlemen melaporkan. Masih dari Komisi 11 DPR RI, pemirsa, yang mendukung langkah Kementerian Keuangan dalam memperlakukan larangan impor pakaian bekas guna melindungi industri tekstil nasional. Institute for Development of Economic and Finance atau INDEF mengingatkan dampak serius impor pakaian bekas ilegal yang dapat menyebabkan PHK massal. Komisi 11 DPR RI mendukung langkah Kementerian Keuangan dalam memberlakukan larangan impor pakaian bekas guna melindungi industri tekstil nasional. Anggota Komisi 11 DPR RI Andi Yuliani Paris mengatakan, masuknya baju bekas impor menjadi ancaman bagi industri tekstil dan UMKM lokal. Kondisi tersebut membuat daya saing produsen lokal terus melemah karena tingginya permintaan pakaian bekas impor yang berharga murah. Andi mengingatkan, tutupnya industri tekstil kecil, menengah, dan besar akan meningkatkan angka pengangguran di Indonesia. Nah ini tentu harus dihentikan kalau mau UMKM kita, industri tekstil kita bangkit kembali. Dan mereka juga sebenarnya tidak membayar pajak masuk ke Indonesia kan. Banyak dalam arti kata penyelundupan ya. Saya setuju Indonesia mengatur, melarang supaya UMKM kita hidup, supaya industri tekstil kita hidup juga. Nah itu harus dilarang. Jadi lapangan pekerjaan ini perlu dibentuk, didorong dengan penguatan industri tekstil. Nah kalau masuk semua walaupun harganya murah ya industri tekstilnya berkembang, nggak ada lapangan pekerjaan. Menurut data yang disampaikan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM, impor baju bekas di Indonesia melonjak tajam dalam beberapa tahun terakhir. Volume impor baju bekas tahun 2021 hanya 7 ton, namun naik menjadi 12 ton pada tahun 2022 dan 2023. Lalu melonjak drastis menjadi 3.600 ton pada tahun 2024. Dan hingga Agustus 2025 sudah mencapai 1.800 ton. Hilman dan Fajar, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Koordinator Kesejahteraan Rakyat Cucun Ahmad Samsurijal mendorong pemberdayaan santri sebagai bagian dari pembangunan nasional. Dan informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di TVR 09.
Undang-undang ASN masuk ke prolegnas prioritas, benar Pak? Kita waktu itu pada akhirnya mempertanyakan, loh kenapa kok tiba-tiba undang-undang ASN ini masuk lagi? Kalau ditanya per hari ini, memang revisi undang-undang ASN itu harus dilakukan, tapi bukan karena tadi usulan dari teman-teman Komisi 2 yang kemarin dimasukkan itu, tapi karena ada putusan Mahkamah Konstitusi minggu lalu. Masih jauh lebih penting menyelesaikan urusan tenaga honorer dibandingkan dengan dua isu itu menurut saya. Tidak setuju. Tapi begitu masuk keputusan dari MK, memang harus ada KASN. Bapak merasa kayak, oh ini kayaknya momen yang tepat. Kalaupun nanti masuk 2027, itu artinya sama dengan kita memenuhi perintah dari Mahkamah Konstitusi untuk melakukan revisi karena adanya putusan Mahkamah Konstitusi atas ada orang yang menjudicial review tentang KASN itu. Nah, dugaan saya peraturan pemerintah ini nanti kan ujungnya yang 2 yang 3 ini. Masih terombang-ambingnya gara-gara itu. Soal kesejahteraan sama masa depan mereka, pensiun. Ini apa konsekuensinya? Anggaran. Hai, sekarang kamu bisa menyaksikan program-program TVR Parlemen di First Media, channel 18 ya. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Koordinator Kesejahteraan Rakyat Cucun Ahmad Samsurijal menilai santri berperan strategis dalam menjaga nilai keagamaan sekaligus menjawab tantangan zaman digital saat ini. Melalui adaptasi terhadap perkembangan teknologi informasi, Wakil Ketua DPR RI Koordinator Kesejahteraan Rakyat Cucun Ahmad Samsurijal mendorong pemberdayaan santri sebagai bagian dari pembangunan nasional. Cucun mengapresiasi penyelenggaraan acara Santri of the Year yang dinilai berperan penting dalam memotivasi seluruh kalangan pesantren, khususnya para kaum santri untuk terus berkarya dan berkontribusi bagi kemajuan Indonesia. Dalam ajang tersebut, Cucun menyampaikan santri berperan strategis dalam menjaga nilai keagamaan sekaligus menjawab tantangan zaman digital saat ini. Tagline yang disampaikan bagaimana merawat akar, kemudian menyapa zaman ini. Kalau dulu tadi disampaikan bagaimana perjuangan santri di awal-awal memperjuangkan kemerdekaan, kemudian mempertahankan kemerdekaan, sekarang mengisi pembangunan, perkembangan dunia teknologi informasi yang harus diimbangi, yang harus diadaptasi oleh kaum santri, itu bisa membantu percepatan bagaimana para kaum santri bisa memahami tentang konsep-konsep keagamaan ini dengan bantuan teknologi informasi. Bahkan santri juga bukan hanya memahami tentang disiplin keagamaan santren, santri banyak yang jadi tokoh-tokoh menjadi birokrat, kemudian banyak yang jadi pengusaha, banyak juga santri yang menjadi politisi, bahkan tokoh-tokoh nasional. Lebih lanjut, Cucun mengatakan acara Santri of the Year ini membuktikan bahwa pendidikan pesantren mampu melahirkan sumber daya manusia yang kompeten dan siap berkontribusi pada berbagai sektor pembangunan bangsa. Bani, TVR Parlemen melaporkan. DPR RI ingin memastikan revisi Undang-Undang Hak Cipta tidak menimbulkan kekeruhan di masyarakat. Revisi ini diharapkan akan mencerminkan hal baik terhadap masyarakat ke depannya. Penerapan royalti di tempat umum seperti kafe dan hotel, serta penggunaan lagu saat konser musik sering menjadi polemik antara pemegang hak cipta dan pelaku usaha. Anggota Balik DPR RI, Umbu Kabunang Rudianto Hunga menegaskan, pembahasan revisi Undang-Undang Hak Cipta saat ini berfokus untuk menciptakan keseimbangan antara perlindungan hak pencipta dan kemajuan industri. Umbu Kabunang menyebut, DPR ingin memastikan revisi Undang-Undang Hak Cipta tidak menimbulkan kekeruhan di masyarakat. Ia berharap revisi ini akan mencerminkan keadilan untuk semua musisi, termasuk para penyanyi dan pencipta lagu daerah. Cara kita menentukan besaran royalti dari rekan-rekan kita yang di bidang industri atau asosiasi hotel, perhotelan, kafe dan lain-lain, ini kita perlu dengarkan juga bagaimana masukan mereka tentang besaran royalti, cara pembagian, cara penarikan yang berkeadilan, yang juga mendukung, bukan sekadar kita mendukung hak daripada pencipta
produsen atau penyanyi, tapi kita mendukung juga perkembangan industri lain atau perkembangan ekonomi di Indonesia. Dalam hal ini baik itu di perhotelan, kafe, restoran dan lain-lain. Kita tidak melupakan juga bagaimana masyarakat menikmati lagu dengan baik. DPR RI mengusulkan agar penarikan royalti sementara waktu diberikan keleluasaan sambil menunggu perumusan undang-undang yang baru. Fajar Ilhami dan Hilman, TVR Parlemen melaporkan. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Dede Yusuf mendorong pemerintah meningkatkan kapasitas hidup masyarakat sekitar IKN melalui pemberian beasiswa pada anak remaja serta penyediaan layanan kesehatan gratis yang memadai. Pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN memasuki tahap 2, ditargetkan mulai berfungsi sebagai ibu kota politik pada tahun 2028. Dalam kunjungan Komisi 2 DPR RI ke IKN, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Dede Yusuf menekankan pentingnya upaya pemerintah untuk meminimalisir kesenjangan antara penduduk asli sekitar IKN dengan para pendatang. Dede Yusuf menjelaskan, seringkali ditemukan kesenjangan ekonomi dan sosial pada pembangunan kota-kota baru, di mana masyarakat asli cenderung tertinggal dibanding pendatang. Untuk itu, ia mendorong pemerintah meningkatkan kapasitas hidup masyarakat sekitar IKN melalui pemberian beasiswa pada anak dan remaja, serta penyediaan layanan kesehatan gratis yang memadai. Menjaga yang disebut sebagai Gini ratio, Pak, atau gap antara masyarakat asli dengan masyarakat yang datang. Nah, ini bagaimana caranya meningkatkan tentunya pendidikannya, kesehatannya, kemampuan daya belinya. Ini juga nanti akan menjadi tugas, jadi jangan sampai sebagaimana daerah kota-kota baru, itu gap antara satu daerah dengan daerah lain itu tinggi. Nah, ini yang harus kita tingkatkan. Satu contoh saja, saya mungkin mengusulkan, misalnya kita berbicara di Kecamatan Sepaku, di sekitarnya mungkin banyak masyarakat. Pemerintah bisa mendorong, Pak, semua warga yang beririsan dengan kawasan IKN, anak-anaknya mendapat beasiswa. Dede Yusuf juga menegaskan, peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar IKN merupakan tanggung jawab lintas sektor. Karenanya, kolaborasi antara Otorita IKN, Pemda Kalimantan Timur, Kementerian Pendidikan, dan Kementerian Kesehatan merupakan kunci untuk mencegah kesenjangan pada pembangunan IKN. Dari IKN, Ken Suari, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, DPR RI menegaskan pentingnya segera membentuk skema besar perlindungan bagi pekerja migran Indonesia agar tragedi kemanusiaan yang menimpa para pahlawan devisa ini tidak terus berulang. Dan pemirsa, informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di TVR 09. Kalau misalnya ditanya tentang penghargaan, saya sebagai seorang perempuan biasa mengucapkan terima kasih kepada seluruh instansi atau lembaga yang mungkin memberikan kepercayaannya berupa beberapa award yang diberikan kepada saya. Saya ucapkan terima kasih, namun sekali lagi saya tidak melihat apakah penghargaan ini sesuatu yang membuat saya cukup bangga dengan pencapaian saya. Nah, pengalaman yang saya dapatkan dari kesempatan beasiswa tersebut itu membuat saya punya perspektif lain sebagai bangsa Indonesia. Bahwa kita itu tidak hanya sedang berfokus membangun nasional saja, tapi bagaimana kita bisa compete dengan dunia global. Iya, sebagai perempuan satu-satunya di Jawa Timur 7 yang berhasil memenangkan kompetisi pemilu 2024, ini bukan hal yang mudah, banyak sekali tangisan, banyak sekali pergulatan hati batin. Dapil atau ambil job main film? Kunjungan dapil. Karena? Kunjungan dapil sambil ajak konstituen main film. Bersuara di sosmed atau bersuara di ruang sidang? Bersuara di ruang sidang, tapi diramaikan di sosmed. Mulai dengan keberanian, jalankan dengan kesabaran, lakukan dengan keikhlasan. Segera, hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, lemahnya koordinasi dan pengawasan membuat banyak PMI atau pekerja migran Indonesia terjebak dalam kondisi rentan dan tidak mendapatkan haknya secara layak. Melalui fungsi legislasi dan juga pengawasan, DPR RI mendorong pemerintah untuk menghadirkan sistem perlindungan yang terpadu
dari proses rekrutmen hingga kepulangan agar setiap PMI dapat bekerja dengan aman, bermartabat, dan terlindungi secara hukum di negara tujuan. Dan mari kita simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini. Pekerja migran Indonesia seringkali dipandang sebelah mata, kerap disepelekan di negara tujuan karena minimnya perlindungan. Hingga kini, PMI masih kerap mengalami ketidakadilan, eksploitasi, hingga kekerasan seksual dari pemberi kerja. Jika dibandingkan pekerja migran dari negara-negara tetangga, posisi PMI bisa dibilang paling tidak berdaya. Sebut saja pekerja migran asal Filipina. Dengan posisi pekerjaan yang sama, pekerja dari negeri jiran tersebut mendapatkan upah lebih besar serta mendapatkan perlindungan terhadap hak-haknya. Sementara itu, PMI harus bekerja di tengah rasa khawatir. Risiko besar harus dihadapi karena tak banyak pilihan yang bisa diambil. Berdasarkan data Komnas Perempuan, tren kekerasan terhadap PMI terus meningkat. Banyak PMI memiliki kisah pilu. Bahkan tak sedikit di antaranya harus berakhir tragis. Rasanya masih segar ingatan kita tentang bagaimana otoritas Malaysia menembak 5 orang PMI di perairan Selangor karena diduga akan keluar melalui jalur ilegal. Beberapa waktu lalu, pemerintah Indonesia sempat menghentikan pengiriman PMI ke beberapa negara, termasuk ke Malaysia dan Timur Tengah. Namun, hal ini dinilai bukan jalan keluar yang tepat karena kondisi keterbatasan lapangan kerja di tanah air. Untuk kita bersama-sama menjadikan ini sebagai produk dari perlindungan tenaga kerja kita secara konkret. Tidak hanya dalam paparan gagasan, tetapi ini lebih sebagai produk hukum. Dan bagaimana fungsi BKSAP itu sendiri di dalam menjalankan diplomasi, kami juga berharap kami bisa memilih dan memilah negara-negara yang memang menjadi tujuan utama bagi pekerja migran kita. Sehingga kami semakin bisa mengawal keamanan dan juga kenyamanan warga negara Indonesia. Penyelesaian persoalan PMI butuh skema besar, mulai dari persiapan keterampilan PMI sebelum keberangkatan hingga perlindungan PMI dalam pekerjaannya di luar negeri. Pemerintah harus ada di garis depan untuk menjamin setiap PMI aman dan mendapatkan haknya sebagai pekerja. Negara harus hadir ketika setiap PMI tak berdaya dan membutuhkan perlindungan. Perangkat pemerintah di luar negeri, mulai dari konsulat jenderal, kedutaan besar, hingga perangkat terkait lainnya, harus diperkuat karena setiap PMI berharga bukan hanya bagi keluarganya, melainkan juga bagi negara. Kita harus memperkuat kehadiran atase perlindungan tenaga kerja kita, belajar di negara lain dengan peran yang aktif dari atase tenaga kerja bisa memberikan keamanan dan juga memberikan keselamatan bagi pekerja migran kita semua. Pemirsa, berwisata ke museum ini dapat menjadi salah satu alternatif untuk refreshing di sela-sela kesibukan kita. Ya, betul sekali Elisa. Kalau memang selain wisata edukasi, kalau kita ke museum nih juga memiliki berbagai sudut menarik yang bisa menjadi lokasi foto estetis untuk kita share ke sosial media kita. Nah, ini ada salah satu museum yang menarik untuk kita kunjungi pemirsa, yaitu Museum Nasional Indonesia. Dan kami akan hadirkan informasinya sesaat lagi, tetaplah di TVR 09. Undang-undang ASN masuk ke prolegnas prioritas, benar Pak? Kita waktu itu pada akhirnya mempertanyakan, loh kenapa kok tiba-tiba undang-undang ASN ini masuk lagi? Kalau ditanya per hari ini, memang revisi undang-undang ASN itu harus dilakukan, tapi bukan karena tadi usulan dari teman-teman Komisi 2 yang kemarin dimasukkan itu, tapi karena ada putusan Mahkamah Konstitusi minggu lalu. Masih jauh lebih penting menyelesaikan urusan tenaga honorer dibandingkan dengan dua isu itu menurut saya. Tidak setuju. Tapi begitu masuk keputusan dari MK, memang harus ada KASN. Bapak merasa kayak, oh ini kayaknya momen yang tepat. Kalaupun nanti masuk 2027, itu artinya sama dengan kita memenuhi perintah dari Mahkamah Konstitusi untuk melakukan revisi karena adanya putusan Mahkamah Konstitusi atas ada orang yang menjudicial review tentang KASN itu. Nah, dugaan saya peraturan pemerintah ini nanti kan ujungnya yang 2 yang 3 ini.
Masih terombang-ambingnya gara-gara itu. Soal kesejahteraan sama masa depan mereka, pensiun. Ini apa konsekuensinya? Anggaran. Hai, sekarang kamu bisa menyaksikan program-program TVR Parlemen di First Media, channel 18 ya. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Ya pemirsa, tadi Elisa sudah membahas terkait dengan intips apa yang akan kita intip nih. Ada Museum Nasional, karena memang setelah sempat tutup akibat kebakaran 2023 lalu, Museum Nasional hadir dengan wajah baru sejak tahun 2024. Dan kini menjadi salah satu lokasi yang cukup diminati oleh masyarakat. Nah, ini dengan wajah baru nih ya, Museum Nasional Indonesia menghadirkan sistem digital nih pemirsa. Ini memudahkan pengunjung dalam mengetahui koleksi-koleksi yang ada di museum tersebut. Dan yang paling terbaru nih Elisa dan juga pemirsa adalah fitur mengenal paras Nusantara. Sebuah teknologi yang bisa menganalisis asal suku kita lewat wajah kita. Menarik nih, kira-kira kita akan diidentifikasi dari suku mana nih Alfat? Nah langsung saja pemirsa, tanpa berlama-lama mari kita saksikan wajah baru dari Museum Indonesia Reimajinasi Warisan Budaya pada segmen Intips, Informasi dan Tips untuk Anda. Sambil menyelam, minum air. Pepatah lama ini cocok sekali disematkan apabila kita mengunjungi Museum Nasional Indonesia. Iya, pemirsa nggak salah dengar. Museum Nasional Indonesia kembali dibuka pada 15 Oktober 2024. Pembukaan ini menjadi momen penting pasca kebakaran yang melanda museum setahun lalu. Terletak di Jalan Merdeka Barat, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, museum ini dikenal masyarakat sebagai Museum Gajah. Sebab begitu masuk halaman depan museum ini, pemirsa akan disambut oleh sebuah patung gajah perunggu. Patung ini merupakan hadiah dari Raja Chulalongkorn Rama V dari Thailand yang pernah berkunjung ke museum pada tahun 1871. Nah, balik lagi ke pepatah tadi. Dengan mengunjungi Museum Nasional ini, kita bisa jalan-jalan sembari belajar dengan melihat koleksi di Museum Nasional Indonesia atau MNI. Saat masuk, kita akan melewati taman dengan berbagai koleksi arca. Pemirsa dapat mengunjungi ruang Imersiva yang menampilkan berbagai konten sejarah Indonesia. Ruang Imersiva menggunakan teknologi digital untuk menciptakan pengalaman unik melalui audiovisual, musik yang diaransemen modern, dan ornamen budaya Nusantara. Terdapat pameran berbagai pahatan sampai lukisan khas Indonesia. Ruang-ruang pameran didesain ulang dengan penataan yang lebih dinamis, menampilkan koleksi artefak dari berbagai era dengan alur cerita yang lebih kohesif. Setiap ruangan dilengkapi dengan sistem pencahayaan terkini, agar keindahan detail artefak semakin terpancar dan memberikan suasana yang mendukung pembelajaran sejarah. Selain itu, ada satu ruangan khusus yang diberi nama Menabuh Nekara Menyimpan Api. Ruangan ini menunjukkan perjalanan proses pemulihan pasca kebakaran. Di dalamnya juga terdapat beberapa koleksi yang terdampak kebakaran setahun lalu, serta rencana reparasi ruangan yang terdampak. Selain itu, salah satu lokasi yang menarik perhatian pengunjung adalah fitur mengenal paras Nusantara. Dengan teknologi ini, pengunjung dapat menganalisis wajahnya sebagai bagian dari suku-suku yang ada di Indonesia. Pemirsa dapat mencetak hasilnya hanya dengan Rp10.000. MNI menghadirkan wajah baru dengan sistem canggih untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih mendalam. Dengan panduan teknologi dan pengalaman museum tradisional, pemirsa dapat belajar dengan metode interaktif yang lebih menyenangkan. Wajah baru MNI ditandai dengan desain interior yang lebih terbuka dan ramah, tentunya dengan mengutamakan kemudahan, aksesibilitas, dan kenyamanan. Tidak hanya tampilan fisik yang berubah, MNI juga hadir dengan sistem digital baru yang mempermudah pengunjung mengeksplorasi koleksi museum. MNI buka setiap Selasa sampai Kamis pada pukul 8 hingga 16 waktu Indonesia Barat dan Jumat sampai Minggu pada pukul 8 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Apabila mengunjungi MNI di malam hari, pemirsa juga dapat menyaksikan mapping show di gedung museum.
Untuk tiket masuk dapat dibeli secara langsung maupun melalui aplikasi online. Tiket masuk reguler Museum Nasional dibanderol seharga Rp15.000 untuk anak-anak dan Rp25.000 untuk dewasa. Bagi pemirsa yang ingin masuk ke ruangan 3 dimensi imersiva, dapat membayar tiket tambahan seharga Rp35.000. Sedangkan untuk warga negara asing dibanderol seharga Rp50.000. Pemirsa juga bisa membeli berbagai souvenir yang terdapat di toko souvenir yang ada di MNI. Seru kan? Ajak pasangan, teman, anak maupun saudara bersama-sama berwisata murah ke Museum Nasional Indonesia. Sekian Intips kali ini. See you on next episode. Dadah! Gimana Alfat? Itu tiketnya termasuk murah ya? Tertarik nggak untuk mengunjungi Museum Nasional Indonesia? Murah sih Elisa, tapi kalau pengalaman nih, kalau misalkan ke sana itu lebih baik itu beli tiketnya secara online saja. Iya. Karena kan kalau misalkan nyampe sana tidak mendapatkan tiketnya secara langsung, nanti menunggunya akan lebih lama lagi. Betul, sedih dong masa kita nggak jadi mau lihat kira-kira kita diidentifikasikan wajahnya suku apa nih? Jangan-jangan saya bukan Batak lagi diidentifikasikan. Berarti harus ke sana untuk bisa langsung praktek. Betul. Weekend ini? Boleh jadi. Boleh, bersama keluarga tentunya ya pemirsa dan juga pemirsa. Di penghujung acara kami hadirkan kepada Anda agenda DPR RI pada hari ini, Kamis 13 November 2025. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat akan ada rapat lanjutan Panitia Kerja RUU KUHP di Komisi 3 DPR RI. Lalu pemirsa, di jam yang sama juga akan ada rapat Komisi 9 DPR RI dengan Menteri Kesehatan yang membahas tentang jaminan kesehatan nasional. Dan tentunya masih banyak lagi sejumlah agenda dan kegiatan DPR RI lainnya pada hari ini pemirsa. Anda dapat mengaksesnya langsung di website kami di tvrparlemen.dpr.go.id atau melalui kanal YouTube kami TVR Parlemen. Dan pemirsa, demikianlah TVR 09 edisi pagi ini. Kami segenap kru TVR Parlemen yang bertugas tentunya mengucapkan terima kasih telah setia menyaksikan TVR 09. Saya Elisa Purba dan rekan saya Salvat Rizky pemirsa. Sampai berjumpa kembali di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.